ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun yang saya hormati, Ketua SPMA, Silaturahmi Pengurus Masjid Musholah Asatizah, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustadz Haji Khairuddin, yang kami hormati Ustadz Muhammad Nuh, Ustadz Haji Dadang, Ustadz Haji Umar Effendi, Ustadz Saihu, Ustadz Ali, dan segenap para jajaran SPMA berikut yang kami hormati juga dari jajaran MIK 21, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya kepada para guru. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat kumpul di siang hari ini dalam rangka harlah keempat musyawarah besar kedua SPMA. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammadin, kepada para keluarganya, para pengikutnya, semoga kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia SPMA, acara berikutnya yaitu pendapat pribadi kekurangan SPMA dan pendapat masyarakat atau yang pernah didengar dengan tentang SPMA, atau wajib seluruh peserta harus bicara. Sebelum dibuka, marilah kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana kita niatkan Fatihah ini untuk para penyumbang acara SPMA harlah keempat. Semoga Allah luaskan rezekinya dan Allah terima amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustadz Muhammad Nuh dan sekretarisnya yaitu Ustadz Abdurrahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Mimpin sidang pembahasan. Depan. Gitu aja lah. Sebelumnya itu yang apa namanya? Ininya mana? Ini ya? Tapi dia dulu yang tadi paling belakang itu. Pembahasan pendapat pribadi kekurangan SPMA dan pendapat masyarakat atau yang pernah didengar tentang SPMA, dan itu akan disampaikan dengan para jamaah atau para semua orang. Siapa dulu? Ini ada nggak? Ngapain? Itu ngomong Pendapat pribadi. Iya, pendapat pribadi kekurangan dari siapa namanya? PMA. Oh iya. Dari Pegang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan para tuan guru, tuan haji, para asatid dan asatidah. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa
datang hadir ke tempat yang insya Allah Allah muliakan ini adalah saya sebagai masyarakat ya. Sekaligus saya juga adalah bagian daripada SPMA. Sungguh saya sangat mengapresiasikan selama ini saya sangat banyak mendapat pelajaran dan juga dapat banyak ilmu berada di tengah-tengah para guru, para asatidz sekalian. Karena memang inilah wadah menurut saya, wadah bagi kita untuk kita benar-benar dalam artian bisa menjadi manfaat mungkin bagi yang lainnya. Saya bersyukur ya, saya bisa bergabung, saya bisa duduk hadir bersama-sama dalam setiap kegiatan SPMA ini karena memang saya anggap nilainya sungguh sangat positif sekali. Dan atas nama masyarakat juga mewakili mungkin ya, kebetulan saya juga boleh dikatakan ketua Tanfidiyah juga mungkin ya dari NU. Saya juga ketua LMK dari Kelurahan Klender. Baik dari lini masyarakat yang saya ketahui ya, bahwa dalam arti kata jamaah majlis baik musola itu maupun majlis masyarakat lainnya maupun yang ada di lingkungan kelurahan ya, karena memang saya banyak sharing sama anggota-anggota kelurahan, terutama kepada Bapak Lurah sendiri. Jujur saya sebenarnya banyak sekali juga banyak kegiatan yang memang saya anggap di sini sudah tercover semua. Karena saya juga sebenarnya punya program, banyak program saya di NU, ya. Tapi di sini saya lihat sudah mewakili dari semua program yang saya ingin jalankan. Karena di sini misi SPMA sendiri adalah jam'iyah dan gerakan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, memperjuangkan tegak ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini sudah mewakili semuanya. Insya Allah ya, ke depan insya Allah kami dengan perangkat-perangkat yang lainnya mungkin bisa gabung baik dengan struktural kami di NU, insya Allah bisa gabung dalam SPMA, insya Allah. Dan terkait dengan nilai baik dan positif yang selalu diadakan dalam kegiatan-kegiatan SPMA, saya rasa mewakili atas nama masyarakat udah mantap banget dah. Ya. Ini nggak main-main ini, saya kalau nggak saya buron dari kemarin-kemarin. Ya. Karena saya juga punya banyak program. Dipotong, maaf dipotong. Ya, nggak apa-apa. Yang diminta sama seksi acara kejelekan, kekurangan SPMA, bukan itu nanti ada lagi. Ya. Ininya apa sessionnya. Gitu. Jadi kita pengen didengerin jeleknya segala macam karena ini semua anggota SPMA, Ya. biar ada koreksi segala macam. Terus yang kedua juga salah satu membangun kepribadian diri itu menerima koreksi kejelekan diri pribadi seperti Siap. itu. Jadi maksudnya dalam ini biar kita punya koreksi sendiri masing-masing seperti itu. Pokoknya kekurangan dan kejelekan itu aja. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, mohon maaf ya, saya sampai saat ini baik melihat dari petugas-petugas ya, baik dalam keseharian aktivitas kita di setiap perbulan maupun dalam kegiatan-kegiatan, saya anggap ini sudah mumpuni, saya anggap sudah cukup ya, karena saya juga banyak belajar di SPMA, pokoknya top makotop ya, apalagi saya ya
bisa lihat nih anak-anak didik ya, baratnya dari MIK lah sudah bisa menjadi regenerasi dari kegiatan-kegiatan kita di SMA. Saya rasa belum ada kelihatan kekurangannya. Sambil terus ya mungkin insya Allah belajar pasti lebih lagi. Saya kira gitu aja. Cuman itu tadi saya sampaikan atas nama banyak hal yang saya ingin sampaikan. Kira-kira itu sudah mewakili. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru, para ustadz yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Faikar Faris atau biasa dipanggil Fikar. Saya bisa dibilang anggota baru, keluarga baru dari silaturahmi pengurus masjid, musolah dan asatizah yang berawal dari pelatihan MC Imam dan Khatib. Kalau selama saya berkecimpung atau saya ikut bareng-bareng dengan para ustadz, para guru, yang saya selama ini kegiatan yang saya ikutin memang baru subuh gabungan ya, yang baru saya ikutin. Memang sejauh ini yang saya lihat memang yang pertama, meskipun ini tentang kejelekan, tapi saya pasti memberikan respon positif. Saya sangat senang bisa bertemu dengan para ustadz, bisa Allah perkenalkan dengan para guru-guru yang masya Allah semangat dalam menjaga tradisi kita. Adapun kalau saya pribadi perihal kritik atau kejelekan, saya pribadi itu ya selama saya 2 kali saya jalanin ditugasin sama Ustadz Khairuddin jadi pembawa acara, itu emang para ustadz atau pengurus SPMA itu ketika saya lagi jadwal saya subuh jadi pembawa acara, itu nggak ikut sholat jamaah subuhnya. Saya waktu pertama saya ditugasin itu saya bingung, saya telinguk, ini Ustadz SPMA-nya mana ya, kata saya anak baru, kata saya. Ternyata setelah sholat subuh berjamaah di masjid itu dimulai, terus kelar zikir, kajian, pas saya mau naik baru tuh pada datang gitu sih. Nggak semuanya, cuma saya dalam 2 kali itu saya lihat ya cuma beberapa ustadz doang. Bahkan waktu pertama saya di Baitur Rahman itu cuma ada di Atet kalau masalah itu, saya ingat yang pertama itu. Ya itu mungkin makanya saya bertanya-tanya itu subuh gabungan itu sholat subuh gabungan pengurus itu maksudnya ikut sholat subuhnya atau ikut acaranya itu, kajiannya itu aja sih yang saya mungkin pribadi saya pertanyaan dan kritik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para guru, para kiai, jamaah majlis SPMA, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, berikan rezeki banyak yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat subuh gabungan benar kata Ustadz Fikar, itu jamaah para ustadz pada kurang kompak. Maksudnya kalau udah subuh gabungan datang ke situ semua jamaah SPMA. Itu yang saya lihatin, yang saya kerjain. Saya selalu mengutip, melihat semua para SPMA. Mana nih dengkot-dengkotnya, paling kelihatannya Ustaz Dadang, siapa lagi tuh banyak lah tuh, cuman kurang bagus, kurang banyak. Coba kalau SPMA semua ikut subuh gabungan, ikut berjamaah, itu kayaknya lebih bagus lagi tuh.
Dan ada kita juga ada ini juga dari Haji Khatib, sarannya titipan malah ada buat yatim piatu, tanggokannya dipisah katanya, itu aja. Terus masalah kekompakan silaturahim pada kiai, pada guru kita yang kita alami, yang ikut hadir silaturahim ya paling berapa orang doang gitu. Kita mengguru ya banyak silaturahim lah. Dan itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu teman, bagus. Dari sana Kurang cakep tulisannya. Udah semua ya? Semua? Belum. Oke, duduk dulu. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kelas itu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua SPMA dan juga para asatiz yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu dalam acara musyawarah besar SPMA yang dulu 3 tahun yang lalu ya kita pernah berkumpul membentuk kepengurusan. Adapun mengenai kelebihan daripada SPMA ini saya tidak bahas lagi karena memang kelebihannya sudah lebih. Kekurangannya doang. Artinya kelebihannya udah banyak gitu. Kelebihannya udah banyak. Jadi, kalau tadi yang diminta adalah kekurangannya. Ini menurut saya ada yang bertanya, SPMA kok yang kelihatan kegiatan cuma subuh doang, gitu. Kegiatan lainnya apa lagi sih katanya Ustaz? Itu yang bertanya. Kemudian saya juga tahu itu memang ada kegiatan santunan yang mungkin dilaksanakan di Masjid Al-Huda. Nah, ini kalau bisa kalau ada kegiatan santunan jangan di Masjid Al-Huda doang. Memang anak yatim di Al-Huda doang. Boleh aja orangnya. Itu kejelekannya namanya. Iya, namanya ada. Terus? Ya, jadi maksudnya nanti bisa bergiliran per RT atau per musola diatur aja deh bagaimana enaknya. Jadi atau misalnya per RT nanti diadain di RT ini, atau misalnya per musola atau per masjid. Nah, seperti itu ya, supaya nanti dari jamaah masjid bisa tahu bahwa SPMA ini punya lebih gitu, punya nilai positif, nilai lebih gitu. Kemudian yang kegiatan lainnya juga dari segi ekonomi yang kayaknya belum ada gebrakan ini. Mereknya sih memang bagus ya, ada yang ada itu tuh yang Haji Mahyudi juga sama dia bagian apa? Lembaga bidang usaha. Nah, ini pun perlu digiatkan lagi. Bagaimana lembaga usaha ini bisa berjalan. Dan seperti misalnya nih kaos SPMA, itu kan kaos SPMA, kaos yang hitam udah 4 tahun yang lalu. Ya, Masih ada ya? kaos, makanya kaos saya juga udah kemarin berapa bulan yang lalu masih ada
Tadi semangat saya mau cari udah kagak ada. Apa mau tikus kali gimana? Nah, maksud saya coba tolong dicetak lagi yang dengan nuansa yang baru lagi. Jadi kalau bisa misalnya per 3 tahun itu dicetak atau per tahun juga boleh. Dan nuansa yang baru dan anggotanya supaya beli kasih-kasihin aja udah. Nanti suruh bayar. Bayar belakangan. Iya, jadi sebagai ini kasih aja dulu. Nanti tahun bayar. bayar gitu ditagih-tagihin misalnya. Iya, misalnya nanti apa mau kapan nih antum mau bayar? Pokoknya ditagih sama Ambon dah, kita bawa Ambon ya orang Ambon. Berisik, tarik. Motor. Iya, sudah ya. Jadi ada pemasukan begitu. Itu dari segi apa namanya yang perekonomian. Keduanya lagi untuk perekonomian kalau bisa ya kita bisa mengadakan misalnya bazar murah gitu ya, yang sekarang ini kan Sembako. ya iya sembako murah. Sekarang ini kan minyak aja udah mahal kata ibu-ibu. Kalau kita mah nggak tahu ya, orang kita jarang beli minyak. Nah, itu bagaimana kita mensolusinya itu bisa kerjasama dengan kelurahan atau bagaimana gitu. Boleh. Iya, apalagi ada. Kemudian mengenai subuh gabungan ya, yang tadi Bapak Haji Rahmat katakan memang dari tokoh-tokoh atau ustadznya memang datangnya terlambat. Ya maklum yang namanya kiai atau ustadz dia kan punya musola, punya masjid. Yang aja pada punya musola ya. Dia juga punya musola yang telat Ini jadi imam dulu. Ya hanya untuk ditingkatkan lagi. Kemudian satu ada pertanyaan juga dari jamaah juga. Ini kan katanya subuh gabungan kelurahan Klender. Ini ngapang nyaba ke Duren Sawit ini? Perluas maksudnya, kayak perluas. Gitu. Jadi ada juga yang nanya sama saya. Ini saya cuma nyampein doang. Iya. Dan itu artinya anggota ini juga dari masjid sono dari kapital. Itu ada yang bertanya kepada saya. Kenapa dia tanya kepada saya? Karena dulu sebelum ada SPMA, saya kan pernah jadi ketua subuh gabungan Kelurahan Klender waktu yang awal-awalnya Habib Ridho ada. Saya dan Ustaz Abdul Hadis gitu. Nah, jadi itu kalau memang untuk misalnya mau diperluas lagi, ya boleh-boleh saja sih. Hanya perlu merekrut daripada kelurahan lain gitu. Artinya jangan hanya cetol-cetol yang kelurahan atau masjid yang ini aja gitu. Artinya yang wilayah kelurahan Klender, tapi yang kelurahan Duren Sawit yang memang dekat. Tapi kalau bisa boleh, atau kita fokuskan dulu di wilayah Klender gitu. Saya kira itu saja poin-poinnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ustaz. Sini duduk deketan, rapatan sini. Ustaz Agung. Ayo dong. Gua sini rapatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sini biar dekat. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua SMA Saudara Herudin SH, serta para guru, para kiai semua, sahabat saya juga hadir tengah-tengah kita.
anggota LMK Kelurahan Pendek Bang Muhammad Nuhar. Ahlan wa sahlan Buya Dani. Cuma lagi ditunggu-tunggu. Bicara masalah jelek dan kekurangan SMA, menurut saya kalau kata-kata jelek kurang tepat sebenarnya. Sebab setahu saya dari awal berdiri SPMA ini yang nama jelek nggak ada. Soal kegiatan SPMA ini baik semua. Apalagi kekurangan aja kalau bisa. Dan mungkin ada selentingan dari luar saat-saat kita lagi ada di villa kemarin-kemarin. Kok itu dia joget-joget? Nah, ini yang saya bilang. Kadang ada orang demen, ada yang kagak. Itu kita pun lagi acara, namanya lagi hiburan, dan itu pun tidak di tempat umum dan bukan di panggung hiburan. Ini kita namanya pada hiburan, wajar lah yang stres. Jadi kalau itu boleh dikatakan bukan jelek juga menurut saya. Itu kan kita kekurangan kita ya seperti itu. Terus yang namanya kekurangan ormas manapun, yang terbesar manapun pasti ada kekurangan. Apalagi kita yang masih tingkat masih ya kelurahan, tingkat masih pada belum pengalaman penuh lah seperti ormas besar seperti NU, Muhammadiyah atau partai-partai lainnya gitu. Jadi menurut saya kalau masih kekurangan sih ya kita masih sama-sama kita perbaiki, dan ada memang sentingan di luar seperti itu, dan itu tidak saya tanggapi selama ini dan tidak pernah saya bicarakan sama ketua, karena memang ya berdirinya SPMA ini ada yang suka ada yang gak suka gitu, karena memang kegiatan kita ini menurut saya positif semua nggak ada yang negatif. Kecuali SPMA ngadain acara panggil dangdut, itu menurut saya luar bagus. Ya, saya jadi kenal sama Jali. betul. Karena udah gak kenal tuh. Iya. Ada Ambon ya. Jadi saya pribadi ya menurut saya kalau kejelekan nggak ada sama sekali. Kalau kekurangan wajar lah, kekurangan yang kita miliki di SPMA, baik dari bidang LU, terus bidang-bidang lainnya. Itu ya kita manusia biasa, wajar kalau kekurangan. Terus tadi menyikapi Bang Fikar masalah subuh gabungan, beliau mungkin menilai kok waktu saya datang Ustaz aja nih nggak ada subuh gabungan, datang pada belakangan gitu. Jadi sebenarnya subuh gabungan itu bukan hanya kita harus sholat subuh gabungan sebenarnya. Program subuh gabungan itu yang ada di subuh gabungan itu apa? Gitu. Kayak kita ngaji sama Bibido, dan kebetulan saya orang yang paling telat datang. Jadi saya bilang kenapa? Tugas saya itu tahrim ngisi di Masjid Al-Huda. Jadi saya paling gak bakal bisa datang awal. Setelah saya sholat subuh nanti saya cek DKM saya hadir. Alhamdulillah saya nggak pernah absen gitu ya. Kecuali saya sakit. Terus menyimak pernyataan Ustadz Kiai Dadang masalah santunan yatim, bukan yang nggak pernah nanti di musola-musola enggak. Jadi gini, mungkin nanti ada program sendiri dari ketua nanti diputar, karena memang setahu saya di Al-Huda itu santunan yatim bukan hanya dari SPMA. Kita punya donatur tetap yang tidak saya sebut namanya. Itu kadang setiap waktu ketika beliau itu dapat orderan atau dapat job, langsung mereka telepon saya atau adik saya bikin santunan yatim Al-Huda. Itu jadi perorangan aja gitu. Jadi jangan sampai nanti ada nilai poin jelek dari para anggota SPMA kok dikit-dikit di Al-Huda. Bukan saya bikin Al-Huda, bukan, tapi memang biar tahu semua. Jadi tiap ada kegiatan santunan yatim di Al-Huda itu sebenarnya bukan dari kita ketua itu diam-diam ngasih ke Al-Huda, bukan, tapi ini kita punya donatur tetap. Di samping itu Al-Huda juga punya kas yang khusus buat yatim. Nah kebetulan mungkin saat di-share di SPMA sangkanya SPMA bukan, tapi itu ya saya luruskan ya, itu kita punya donatur tetap, dan kebetulan juga saya juga sudah punya catatan-catatan orang-orang yang saya santuni yang di Kampung Sumur. Setiap saat saya ada dana langsung saya sampaikan. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin kalimat saya ini ada yang kurang berkenan atau menyinggung hati teman-teman saya semua di sini. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua SPMA Ustaz Khairuddin SH, dan saya hormati para guru, para asatiz, para teman-teman, para seperjuangan di SPMA.
tidak panjang kalam. SPMA itu menurut saya udah top banget dah. Cuman saya kekurangannya aja. Tolong saya minta LU itu disupport, itu aja. Jadi LU punya program penjualan ini tolong dijamaah, paling kagak pengurus support, Paling kagak bayar tempo dah ya. perdagangan LU. Bayar tempo. Kalau usulan Ustadz Dadan itu Lewat setahun tadi datengin Ambon. saya sudah jalankan. Jadi pengurus ada produk baru kita kasih satu. Baru pengurus belum anggota ya. Belum. Soal baru pengurus kita kasih satu. Nanti ada duit bayar. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun belum bayar. Saya nanti saya minta supportnya aja. Soalnya kalau nggak dibayar itu perputarannya agak sulit gitu. Bukan. Catatan masih ada. Itu doang. Kekurangan itu doang. Maksud saya itu saya mewakili ketua karena ketuanya kan lagi kurang sehat jadi nggak bisa hadir. Alfatnya gini-gini. Jadi supportnya itu aja. Jadi LU itu sebenarnya programnya banyak. Cuman kadang-kadang kita lontarkan program kita yang support nggak ada, itu aja. Jadi kita mengeluarkan program yang lain. Kalau terlalu sering kita mengeluarkan produk-produk kita, ngerinya ini jualan mulu itu, pikirnya itu doang. Makanya kita punya produk kita tawarkan, gimana respon dari jamaah, paling gak dari anggota, kita lihat responnya kurang gitu. Jadi kita bingung juga mau melempar produk yang lain, mau melempar kemana-mana bingung, itu aja. Saya cuma minta supportnya dari jamaah sama pengurus biar LU itu menghasilkan kas yang untuk menunjang kegiatan subuh gabungan kita, karena LU itu 50%-nya untuk kas dan 50%-nya untuk kegiatan, maksudnya transportasi buat bikin ini bikin itu aja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya ingin menyampaikan mungkin masukan aja ya buat tim aktivis yang akan datang. Tolong untuk kedisiplinan waktunya, kehadirannya lebih awal. Satu, yang kedua untuk masalah alat musik untuk mengiringi pembacaan maulid, kita harus punya ini. Jadi kita nggak bisa ngandelin dari satu tempat yang mulia. Iya kudu, orang di sini ada musisi banyak. Pakai Iya. curhat lu bikin aja. Apa lu mau langsung jadi? Kita harus punya gitu aja. Tinggal ngajuin dan udah. Biar kelihatan lebih syiar lagi. Kayaknya itu aja buat kedisiplinan kehadiran buat aktivis-aktivis yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa butuh keterangan kekurangan SPMA biar nanti kita jadi introspeksi diri, karena memang dari kekurangan kita bisa membenahi. Kalau rumah bersih kagak bisa kita sapu, tapi kalau rumah kotor bisa kita sapu. Ada perabotan di tempatnya kagak bisa kita pindahin. Kalau perabotan jatuh, jadi kita bisa pindahin. Jadi memang kita cari dari kekurangannya. Adapun kekurangan yang menurut saya itu yang pertama, kalau mau WA yang kelihatannya ada ketek perempuan segala macam dihapus lagi. Boleh ke WA sebentar aja, 5 detik itu dihapus lagi gitu.
karena ada Kiai Zaidun Tokir, ada Ustadz Amin, bukan apa-apa. Kalau dia masih muda mah enak dia, kalau dia udah tua. Jadi pada kok komplain kalau muda mah kagak apa-apa, Pak. Kalau maju nih ya, kalau maju. Jadi WA yang begitu dikurangin perlahan. Gitu. Kalau misalkan mau japri aja. Ada Maji Rohmat, ada Ustadz Japri aja. Kalau Japri ada dimpalin gitu. Nah terus untuk hal-hal lain dari masyarakat ya salah satunya memang ada keluhan juga, katanya setiap bulan saya dimintain dana segala macam, ya saya bilang ya mohon maaf, memang kita juga belum ada donaturnya. Biar makanya di sini kita coba bismillah bagaimana cara-cara kiat-kiat seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, bisa lebih lanjutkan ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sampai dua ini. Iya. Sampai dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua jamaah SMA dikesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya di sini tidak bicara masalah kelebihan. Karena kalau bicara kelebihan berarti tidak ada kekurangan. Enggak, iya. Tidak bisa kekurangan. Saya minta semua kepada jamaah mungkin yang masih berjiwa muda, terutama itu ya, ditahan emosinya. Karena di sini kan banyak para ulama, para baik. Kemudian tadi Bang Ketua bilang mesra-mesra itu boleh-boleh aja, karena mesti rasa senang hati. Tapi ditujukan kepada siapa yang suka seperti itu. Dan untuk itu saya juga usulkan kenapa dulu waktu pertama para donatur tuh selalu di share di grup ya. Kok kemarin udah nggak ada lagi, saya kira udah nggak perlu lagi gitu. Saya nggak perlu lagi. Mungkin untuk jamaah yang lain nanti kan ada sumbangan segala macam di acara itu seperti itu. Jadi nggak bisa kita sebutkan semua di situ. Tapi kalau yang mau silahkan gitu ya. Untuk para donatur ditolongin aja ketua itu. Nah itu untuk yang jualan kaos kita kasihan juga keluhan tadi ya. Itu coba dicetak lagi yang begini gitu. Ini Bang tuh seperti SMA ini nih. Ini bagus, semua orang senang di sini nih. Yang dapatnya hitam di situ. Jangan warna-warni lah, mungkin yang warna-warni kurang disuka ya. Karena hitam putih. Jadi berani dan bersih hatinya. Seperti itu. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini, ada sambutan. Sini. Kenalkan. Lalu kartunya dicabut tuh. Saya baru banget ini bergabung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan kami, harapan saya pribadi, semoga Namanya siapa? di majelis mulia ini. Dari mana? Namanya siapa? Ali. Ali. Dari musola mana? Kampung Tengah. Kampung Tengah. Ketuplak ya. Ahmad. Tahu ya. Jadi dikenalkan SPMP ini awalnya dari Pak Ahmad. Jadi saya baca ketuplak. Ahmad Peci ya? Dia sangat instan, sangat jadi ngasih arahan bagaimana bisa bergabung di SPMA ini. Dan saya baru-baru itu menyikapinya unik. Ini pengajian apaan kok subuh gabungan, nanti musola kita kosong subuhannya kan gitu. Pikirannya begitu, larinya pada satu tempat kan gitu. Tapi kan nggak seperti itu. Biasanya kan sangat luar biasa unik. Ya artinya di kita momen subuh itu memang
awal-awal hari kan, yang awalnya kebaikan itu kan di jam masalah subuh. Dan memang kita ya merasa diri aja kalau subuh itu paling berat kan. Ya walaupun sekali sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Ya. Selanjutnya ya untuk kedepannya namanya saya baru banget gabung ya, jadi menaruh harapan aja dulu dah. Mudah-mudahan saya pribadi bisa memberikan kontribusi, ikut andil dan SPMA tetap maju jaya. Amin. Ya, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, saya menambahkan sedikit ya. Tadi ada yang lupa saya. Di sini kita subuh gabungan ya. Subuh gabungan artinya saya minta ini ketua ya untuk DKM atau yang di musola atau masjid itu untuk subuh gabungan, menurut saya ini keinginan saya ya. Karena kan SPMA ini sebulan sekali. Itu yang dari masjid maupun musola itu hadir, kecuali kayak seperti Bang Saihu, Ustaz Saihu, dia minta ada tugas khusus penting. Kalau imamnya kan bisa diganti sama yang lain, maupun di musola ataupun di masjid seperti itu. Jadi sepertinya kita kalau semua hadir, para ustadz yang di masjid maupun di musola hadir pada subuh gabungan karena sebulan sekali, itu lebih meriah lagi, lebih bagus. Seiring itu demikian, terima kasih. Iya. Kalau Ustaz Haji Dadang kan PNS, kalau saya itu PMA, pegawai Masjid Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama kita muliakan, Ketua SPMA yang beberapa saat lagi ketuanya akan diletakkan, akan mencari ketua yang baru, Ustaz Khairuddin, dan juga para pengurus semuanya yang waktu saya akan sebutkan satu persatu. Saya di SPMA baru 3 kali hadir. Yang pertama di Al-Jauhariyah, yang kedua di Al-Huda, Kampung Kapitan, yang ketiga di Pusat Dikit. Malu Ustaz jauh. Iya, malu di Bekasi jauh, bukan. Jadi saya pengen hadir karena berhubung di sana juga ada pengajian. Guru saya sendiri Habib Zainal Abidin bin Zakal Hamsi, beliau di sana tiap. Ya, kalau minggu ketiga mungkin saya bisa kali hadir, tapi kan nggak bisa dulu bahkan. Karena memang tergantung rapat nanti, tergantung musyawarah. Jadi saya memang di sana ada pengajian setiap subuh, pada subuh banget memang kita ada pengajian yang dipimpin oleh Ustaz Zainal Abidin bin Zakal Hamsi. Sekarang kitabnya Sarah Hikam yang ada di sana. Jadi hati saya terkitip banget sebetulnya, tergeliat gitu pengen hadir ke SPMA. Cuma kalau selesai sono jam 6 selesai, saya langsung ke sini ke ke SPMA, kayaknya nggak keburu, seharusnya paling tinggal makan doang. Enak banget kan saya. Takut kayak gitu. Tinggal makan dulu datang. Orang Betawi bermerah kan dulu ya. Bukan Betawi kan belum. Saya lanjut perbangan, tinggal makan ya datang. Tapi saya 3 kali hadir itu memang saya hadirnya sebelum subuh karena rumah saya jauh di Bekasi, jadi 3:30 saya sudah hadir. Saya sudah pokoknya ada 3 kali saya hadir itu alhamdulillah 3:30 saya sudah hadir. Ya kalau saya hadirnya habis sholat subuh memang nggak sempat udah datangnya. Ya jadi pasti itu. Nah ya kalau bisa sih yang lain bolehlah, makanya saya sarankan kepada yang punya musola, adalah yang namanya regenerasi iman. Maksud saya, udah kita kasih nih giliran waktunya sebulan sekali, imam biasanya kita imam kasih yang muda maksud jadi imam. Jadi ketua musola DKM-nya bisa hadir, bisa sholat berjamaah
itu sudah saran doang. Ya kalau mau dipakai alhamdulillah, dipakai ya alhamdulillah, nggak dipakai alhamdulillah. Harus dipakai sih saya. Seperti itu ya. Nggak dipakai kelewatan. Jadi kalau saya pengennya seperti itu. Jadi ini di apa namanya di SPMA di antara kekurangan regenerasi ini kita nggak ada. Kita lihat setiap udah beberapa 4 tahun ini kita lihat orangnya hanya itu aja. Coba lihat muka-muka yang hadir setiap bulan hanya itu aja. Kelihatan orangnya. Iya. Jadi kalau untuk regenerasinya nggak ada kita. Yang saya senang cuma Ustaz Agung doang tuh. Sama yang di atas Ustaz kita yang masak. Ya bang. Yang beliau selalu ngajak anaknya. Anaknya selalu tuh kalau orang Betawi udah diengkot. Kalau datang pasti anak diengkot. Ustaz Dani aja anaknya nggak pernah diengkot, nggak pernah. Nah, yang saya inginkan kalau bisa, saya dulu Afwan ya, setiap pengajian di mana aja tuh anak saya engkot. Apalagi kan beliau tuh. Makanya pas dia keluar dari SD, pokoknya lapor nggak mau ya masuk SMP nggak mau. Pokoknya di Habibudok titik lah. Sampai sekarang nggak mau pulang. Ya maksudnya kita biasain kita jadi orang tua. Coba deh SPMA kalau pengen rame caranya begitu. Ajak anak ya, apalagi. Nah, maksudnya begitu, ajak anak semua. Apalagi kalau bininya 2. Dua-dua diajak, masya Allah. Saya yakin nanti. Jadi kekurangan di antaranya ini sekarang di SPMA, bukan maksudnya ada kekurangannya di antaranya itu kita. Untuk regenerasi kita belum ada, saya lihat belum. Jadi mulai sekarang kita programkan untuk anak-anak kita. Misalnya anaknya masih umur 7 tahun kan bisa megang itu deh. Agung sama Rohimi gimana itu? Enggak, bini belum punya. Maksudnya dia tuh udah bisa main rebana ya kan, main itu. Kita itu ini ya biar agak semangat bangun subuh sebulan sekali kita kasih dia permainan itu, megang rebana serang atuh bocah-bocah kita. Masa iya? Pokoknya sih, ayo biar main di SMA sekarang. Pasti pas semangat anak kita. Maksud saya begitu ya. Jadi saya dong insya Allah untuk tahun-tahun depan saya insya Allah akan bisa hadir karena memang walaupun di Bekasi saya insya Allah Bekasi itu nggak jauh ya nggak di Habib Umar tuh pengajian dari Cianjur dari Tasik tuh datang tuh kalau pengajian di Habib Umar itu pengajian Sabtu pagi dan soalnya beliau minum kadang di Jakarta itu biasa tadi. Nah saya ke Bekasi dari sini gitu aja sebulan sekali insya Allah ya. Doain aja, yang penting kita sama-sama sehat ya diberikan sama Tuhan sehingga kita bisa hadir dan kalau bisa ya ditambahin lagi program-program untuk kemajuan umat Islam. Sekarang saya lihat, wah kenapa umat Islam mundurnya luar biasa. Di antaranya satu apa? Kita sebagai orang tua tuh kurang tanggung jawab terhadap anak kita. Saya kalau cuma nangis doang. Kita lagi sholat, coba lihat. Kita nih para ustadz, para orang tua lagi sholat asik banget, tapi anak kita main. Pernah nggak kita bikin anak-anak kita? Nah ini SPMA kira-kira punya nggak program seperti itu? Agar anak-anak kita setiap subuh kita bangunin, kita ajak semuanya ke sholat. Maksudnya dia di mana sekarang program dia yang ada? Misalnya besok di masjid katanya Ustaz Oman tuh, ayo kita isi anak-anak subuh gabungan kita ajak semuanya. Kan luar biasa Pak. Setiap anak gak usah banyak, ada 1 orang aja, ada 30 dan 60 orang. Perempuan bisa kan? Nanti juga pasti ada. Ya Pak Ketua, nanti perempuan pasti lama-lama perempuan pasti ada. Langsung saya yakin perempuan pasti ada nanti. Nggak mungkin kita jadi laki-laki ya, maksudnya mendominan kita mulu yang hadir. Walaupun nggak kita hadir tetap Pak, tetap ya kalau kita nggak hadir. Kalau kita istri kita nggak hadir nih, pulang kita kasih ilmunya. Kita kasih ilmunya maksudnya. Tadi kata Habib Ridho begini nih. Makanya kalau bisa kita rekam punya HP ya kita doang. Hak rekam. Sampai rumah kita kasih di bini kita nih. Tadi Habib Ridho ngomong ini nih. Begitu kan? Walau kalau istri kan ya istri kita jarang lihat HP. Tadi kira-kira SPMA pelajaran apa ya itu jarang. Tapi kalau kita sodori masih kalau dia tidak mau. Ya saya kira itu. Ya jadi ayo. Al-Quran menyatakan ku anfusukum ahlikum jagalah dirimu dan keluargamu. Nanti selanjutnya apa? Wa anzir asyiratakal aqrabi. Setelah keluarga kita, kerabat kita yang dekat tuh. Ini Pak terus terang aja. Kenapa Islam berobat itu? Gara-gara kita jauh anak-anak kita dari Allah. Itu saya kira itu. Ya, ayo
anak-anak kita yang hadir semuanya nih ikut SPMA, kita ajak anak-anak kita. Yang kita ajak salat subuh gabungan. Mudah-mudahan insya Allah kalau semuanya umat Islam bisa seperti itu, Indonesia akan bangkit. Islam ya'lu wa la yulah alaihi, itu akan kita dapatkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalan dulu. Ini Bapak nggak? Ini Pak? Enggak, katanya cukup. Kalau saya lewat nggak apa-apa juga? Harus. Ayo ngomong. Yang penting asal kemajuan buat kita. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bi'ista'in ala murudin waddin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Ayam kayaknya baunya udah matang ayam. Perkenalkan, nama saya Kusnadi. Saya pernah ngikutin pelatihan SPMA yang 21 ya? 2021. Berbicara masalah kekurangan, saya bukannya ini, kalau saya SPMA yang tadi Bapak-Bapak udah katakan semuanya bagus ya programnya. Cuma saya mau bukannya kejelekan, tapi kalau diterima masukan dari saya, alhamdulillah. Maksudnya kalau dari segi ya mungkin saya kalau masalah ubudiyah dan lainnya saya kurang paham, tapi kalau masalah lembaga usaha mungkin saya sedikit tahu. Sebaiknya kalau menurut pandangan saya, kalau untuk lembaga usaha itu banyak bermacamnya, apalagi kalau udah berkumpul beberapa orang, itu untuk menjadikan lembaga usaha itu banyak sekali. Pertama koperasi, kedua maksudnya masalah usaha yang berprinsip pada pendapatan atau penghasilan. Maksud saya kalau misalnya ada masukan dari saya, usaha udah jalan, alangkah baiknya harus dilaporkan laba, maksudnya pendapatan dan kerugiannya berapa, dan untuk pemasukan pemasukan ke kas SPMA itu harus ada, kan bisa di-share ya. Ya mungkin teknisnya sih banyak, apalagi kalau misalnya udah ada modal ya kan. Katakanlah kita buka momen-momen secara Idul Adha ya kan, kalau misalnya modal mungkin kita bisa jualan kambing lah, katakan apa kan. Teknisnya banyak. Kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya kita kayak sembako kebutuhan konsumsi, misalnya kita buka warung kedai kopi, kan ada penghasilan juga. Jadi itu aja mungkin saya masukan dari saya. Sebaiknya setiap terjadinya transaksi itu harus dilaporkan melalui grup. Jadi tahu nih istilahnya apa aja, apakah kita dapat penghasilan, apakah enggak. Itu aja sih cuma saya masukkan, karena saya mungkin misalnya cuma bidang itu aja, daripada nggak ngomong saya ngomong aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Saya baru masuk di Kampung Sumur atau Kampung Bulat. Sebelum saya tinggal di Bonsi. Cuma mana nih Bonsi jadi? RT 7 RW 1. Wah, berarti tetangga. Oh gitu. Iya, jadi sekitar 2-3 tahun ini masuk pindah ke sebelah Habib Ridho. Cuma tidak asing dengan lingkungan Klender karena sama-sama Klender ya. Jadi ada beberapa ustadz yang saya kenal di situ, sehingga cukup mudah untuk beradaptasi di tempat baru gitu, apalagi dekat sama Habib Ridho. Nah, saya karena baru, tidak banyak yang saya tahu tentang SPMA. Hanya saya ikuti di grup itu, ada terakhir itu ada program, ada produk yang namanya pelatihan MC, imam dan sebagainya, kemudian suku gabung yang sudah familiar, yang lain-lain belum saya ikuti. Cuma dari pengalaman berorganisasi, memang dari yang saya baca buku ini bagus semua, cuma tata
pelaksanaan teknisnya itu akan sulit kalau kita nggak satu frekuensi, kalau nggak satu pemahaman, kalau nggak satu irama. Jadi ini mohon maaf bukan dari saya pribadi, karena dari beberapa teman-teman yang ada di SPMA juga itu antar pengurus saja ada konflik internal gitu, ya kan? Saya nggak bisa sebut. Kemudian tadi cuma tadi ada beberapa disebut di sini itu intinya sama. Contoh misalnya gini, belum lama ini ada cerita saya nanam investasi 500.000 sekian di LU kok sampai sekarang sampai sekian tahun saya laba berapa, rugi berapa, apa yang dijual kok saya nggak dapat, mohon maaf nih baca ini bukan dari saya. Kemudian ada beberapa yang udah saya nggak mau lagi jadi pengurus, bla bla bla. Memang ini bukan organisasi komersil ya seperti mungkin Pak LMK atau mungkin RT RW yang ada gajinya, ada apa transportnya dan sebagainya. Ini dakwah tentu lebih sulit gitu kan. Gitu. Yang kedua juga ada beberapa ustadz-ustadz yang beliau itu kalau ketempatan itu menolaknya nggak enak gitu. Ada juga yang sudah bisa menolak tegas, misalnya musola Ustadz siapa tuh dekat kue pancong itu Ustadz Fauzan ya. Nah itu kan terus juga Aliyah dulu juga belum sempat, sekarang juga mau kan. Ada yang memang bisa tegas, ada yang nggak berani tegas karena nggak enak dan akhirnya menyakitkan gitu loh. Karena kemarin waktu subuh gabungan kebetulan terjadi di RT saya itu minusnya banyak gitu kan. Sementara kader-kadernya itu kan itu masjid semi ya, setengahnya kampung, setengahnya sekolah, ambigu memang. Jadi masyarakatnya nggak ada dan itu sangat menderita lah gitu loh ya kan. Ini tentu mau ditolak nggak enak ya kan, karena koordinator diterima juga akhirnya bunuh diri kan gitu loh itu. Nah terus ada beberapa tadi juga sudah mengkerucut tentang para tokoh-tokoh masjid atau tokoh-tokoh musola itu hadir dong di subuh gabungan. Ini kan judulnya SPMA Silaturahmi Pengurus Masjid Musola dan Asatidzah. Nah itu juga ada masa dari tempat salah satu guru saya ngaji juga di situ juga di Kampung Sumur itu bilang begini, sayang ya kalau subuh gabungan atau SPMA ini diisi oleh pengajian yang rutin seperti kita setiap hari ada di misalnya Anwar Haji Haris, di Nurul Huda, di beberapa masjid kan udah banyak pengajian kitab tuh di Aziada ya kan. Nah karena ini judulnya para asatidzah dan pengurus masjid, hendaknya para tokoh-tokoh ini sesuai dengan judulnya kumpul dong, kumpul ngebahas masalah umat gitu. Ini ada itu salah satu tempat saya guru ngaji itu bilang begitu. Nah nanti perkara teknis di subuh gabungannya bahas kitab nggak apa-apa, itu produk karena kan yang datang juga jamaah kita, tapi esensinya substansinya adalah ngebahas tentang umat. Mungkin boleh ya Kampung Sumur dulu apa Klender maaf gitu. Jadi ada guru-guru itu yang diamati oleh beliau itu bersaudaranya bukan karena sanad, bukan karena hati, tapi masih karena dohir. Padahal di belakangnya mungkin saling mengkritisi, saling menjatuhkan gitu loh. Nah makanya untuk mencapai itu para asatidzah ini kumpul dong dengan membawa sanadnya masing-masing. Karena dengan membawa sanadnya di gurunya, mereka pasti takdim. Hilang tuh keiduannya jamaah, mental bloknya itu pasti hilang gitu. Ini pandangan dari saya nih Pak Ketua, tapi dari salah satu guru saya ngaji. Jadi terus yang terakhir mungkin di base camp itu dikasihlah kotak saran atau kotak amal yang dikapling-kapling kayak di masjid-masjid. Siapa tahu itu memberikan sumbangsi donasi dan saran gitu kan, kayak gitu. Kemudian yang terakhir dipetakan lagi siapa-siapa dari anggota SPMA ini yang secara finansial sudah mapan, pengusaha-pengusaha atau mungkin pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat dan pemimpin lokal maupun nasional. Nah itu nanti kita kasih undangan atau menjadi donatur tetap misalnya. Besarannya sih nggak usah terserah mereka, tapi setidaknya kita mungkin dari 80 sekian anggota, taruhlah ada 10 jadi anggota donatur tetap. Insya Allah ada tuh misalnya 200 kali 10 aja udah 1 juta tiap bulan gitu loh. Saya rasa dengan pendekatan mungkin bisa kan selama ini kita belum pernah sentuh mungkin ya. Itu mungkin Pak Ketua dan teman-teman saya dari saya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok gila itu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tuan guru, para asatidzah yang saya hormati, yang hadir begitu banyak, yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir pada para tuan guru, para asatidzah, para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan perkumpulan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja ini ketua yang sekarang menyuruh kita untuk mengomentari kekurangan SPMA selama ini. Kalau menurut saya kekurangannya yaitu satu, kalau bisa pas acara subuh gabungan itu kan kita bahas kitab sama guru kita Habib Ridho. Kalau bisa itu ketua atau jajarannya untuk menyediakan kitab yang Habib bahas untuk dibagikan ke jamaah, masing-masing jadi jamaah bisa megang kitab, dan setelah selesai pengajian bisa diambil lagi, dikumpulin lagi, dan untuk bulan selanjutnya bisa dikasihkan lagi. Jadi begitu menurut saya. Dan yang selanjutnya saya juga mengomentari masalah kegiatan-kegiatan SPMA. Kalau bisa, tadi alhamdulillah guru kita Ustaz Jenal telah mengajak untuk generasi muda untuk ikut berjamaah bersama kita, kumpul bersama kita. Kalau bisa ini saya menganjurkan itu Majelis Al-Fat, bahwa pimpinan guru kita Habib Ridho itu lagi mau perbaikan atapnya. Kalau ngaji pada bocor itu kasihan Habib kan pimpinan kita di sini. Kalau bisa kita bantu bareng-bareng semua, kita ke sono, kita pakai kaos SPMA kalau bisa ya kan. Iya, kita bareng-bareng ke sono. Musola nggak musola? Sekalian Iya, kalau bisa duitnya juga dikumpulin, kita bareng-bareng pakai kaos SPMA. Wah, kan Habib lihat girang ya kan, wah bener nih bisa bantu. Karena kalau saya lihat itu ya Allah, anak-anak muda Kober udah mau bergerak, cuman karena yang tua-tuanya katanya belum ada pergerakan, jadi dia masih ragu juga anak Kober. Dia bilang, "Ntar dulu dah, tunggu dulu. Insya Allah ntar SPMA bantu." Kita bilang gitu, anak-anak Kober. Ya, untuk itu ketua yang sekarang maupun ketua yang nanti kami mohon diperhatikan untuk guru kita ini terutama ya kan, karena guru kita yang memimpin kita di sini Habib Ridho, yang masya Allah kita berterima kasih banget kepada Habib Ridho telah mau memimpin kita di SPMA maupun di tempat-tempat secara ini di Bila. Dan satu lagi pada ketua atau jajarannya itu kan musola atau masjid dapat bantuan boti ya, dan bantuan boti per 6 bulan itu kalau bisa nih pengurus-pengurus masjid musola itu disisihkan sedikit untuk SPMA, amal jariah ke SPMA untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di SPMA, biar bendahara kalau kebuyang nggak dari duit. Iya, tuh ada berapa masjid? Ada 20 masjid, alhamdulillah tuh. Namanya ada mulu kan. Satu masjid gompe atas 1 juta juga alhamdulillah yang ketua ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya kan. Iya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ketua yang baru atau staf-stafnya nanti yang baru atau yang lama memperhatikan semua komentar-komentar kita semua yang hadir yang telah menyampaikannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kekurangan sama kejelekan SPMA, siapa dulu udah ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum SPMA Ustaz Khairuddin Hamid Sulaimani, juga sesepuh kita
Pamanda Haji Rahmatullah. Segenap hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, takzim saya kepada antum semuanya. Saya cuma ingin mengomentari kepada seksi humas, seksi humas. Saya pengen itu seksi humas itu jangan keder mulu kemarin. apa namanya, setiap dikasih mandat amanat itu tolong dijalankan dulu. Ini dari ketua dapat undangan, terus mobil saya lagi di luar, dia minta duit transport, ya kan? Nah ini yang saya kadang-kadang saya jadi marah ya. Maksud saya itu diantrin dulu undangannya, nanti uang transportnya tinggal laporan ke saya. Nah ini seksi humas, ini dari kemarin saya pengen ngomongin gini. Kadang-kadang saya lagi di luar, Ustaz minta duit transport, sudah ketua. Nah ini saya jadi sewot jadinya. Saya jadi sewot gitu ya. Kalau saya lagi di luar mendingan, saya lagi di jalan, di telepon gitu. Kirain telepon dulu mau ngasih duit ya? Sabar. Itu yang saya komentari. Dan yang kedua saya ingin mengomentari ngomong dari Ustaz Oman untuk menyediakan kitab. Kalau kata saya, kalau kitab itu nanti kita alihkan kepada lembaga LU. Biar apa? Supaya jamaah pada belinya ke LU, kan lumayan ya kan, ada keuntungan buat LU masuk ke kas SPMA. Dan saya juga berterima kasih kepada saran Ustaz Oman ya, yang punya musalah dari dana DMI mau dibantu buat SPMA. Saya terima kasih ya, itu di ini nama Ustaz Oman ya. Kiranya hanya itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para ustadz, para guru, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada beliau semuanya. Tidak panjang kalam, kritik untuk SPMA. Perkenalkan, saya Rizal, lulusan SPMA tahun 2021. Kekurangannya sedikit paling ya. Tolong jaga hubungan sama regenerasinya. Asbab yang aktif cuman kehitung jari dari dulu. Alhamdulillah saya emang nyempetin mulu ke SPMA gitu. Tapi sayang banget yang punya SPMA 21 itu berjumlah 30 kurang lebih, bahkan lebih ya Ustaz. Tapi yang aktif nggak ada 10 orang. Tapi itu rekan-rekan kita ajak, yang alhamdulillah cuma ikut 3 orang, 4 sama sertifikat, 1, 2, 3, 4 sertifikat. Nah itu yang harus diperhatiin hubungannya, dan apakah boleh harus satu grup sama senior atau memang harus dipisah begitu Ustaz. Jadi kalau memang ada informasi atau kegiatan, jadi bawahan itu tahu dan bisa ditugasin, apalagi begitu kan kalau memang para seniornya sibuk. Nah itulah 1, 2 masalah kaos, kalau bisa setiap tahunnya atau ke depan SPMA punya desain terbaru, jadi membedakan ini loh tahun senior, tahun juniornya ada lagi begitu, dan tidak menghilangkan logo SPMA-nya begitu. Pakai Indonesia enggak? Garuda. Ya Indonesia, NKRI. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi kekurangannya itu SPMA kekurangan tim media. Jadi teman-teman nanti yang pada bisa ngedit segala macam, pada yang bisa ngerekam segala macam atau punya alat rekam, ya langsung aja ngajuin diri atau segala macam. Biar karena selain via ngaji langsung,
ternyata kedepannya dunia digital, dunia sosmed juga perlu. Jangan sosmed isi orang terus gitu. Nah, ya, Sepi belum Sepi minta pendapatnya. Udah langsung lanjut pembahasan selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai acara kita yang selanjutnya. Tadi season yang kedua sudah sama-sama kita jalani. Namun ini ada season selanjutnya, yaitu masalah izinkan saya untuk mengorientasi hal-hal yang substantif dalam ADART. Jadi mungkin nanti hal-hal yang ada di dalam buku ini, buku panduan ya, tolong dibuka dari halaman 1 dan 2. Nanti saya akan bacakan gitu. Nanti jika ada yang perlu ditanggapi dan ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, dikurangi atau diganti atau ditambahkan, dapat disampaikan saja langsung gitu. Nanti buat catatan. Bismillahirrahmanirrahim. A, yaitu visi dari SPMA. Di sini disampaikan adalah visi SMA menjadi jamiah dan penggerak Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang guna mewujudkan kemaslahatan di masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin sebagai basis masjid dan musola. Dengan basis masjid dan musola. Ini misi dari SPMA. Lalu yang kedua, misi. Ya, tadi visi, sekarang misi. Yaitu yang pertama mungkin menegakkan keyakinan tauhid dan mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni, yang tentunya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga masjid dan musola dari paham-paham yang bertentangan dengan keyakinan di atas. Artinya mungkin itu tadi ya, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, mengembangkan beragam hikmat bagi jamaah anggota SPMA guna meningkatkan kualitas SDM dan SDA SPMA guna syiar agama Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Selanjutnya, menjadi koordinator dan pelopor di seluruh pengurus masjid, musola, asatid dan aktivis Islam dalam memperdayakan masjid dan musola untuk kemandirian, kesejahteraan dan kebaikan umat. Kira-kira bisa dipahami kan? Bisa ya dari kata-katanya. Selanjutnya, mengembangkan program-program unggulan guna memperdayakan musola atau masjid, asatid dan aktivis Islam di Nusantara guna kemitraan yang produktif untuk mengembangkan organisasi. Ya. C, yaitu tujuan SPMA. Ini SPMA pada paham nggak nih apa sebenarnya SPMA? Apa Bang Oman? Coba SPMA apa? Nah, Masya Allah. Takutnya nggak paham Bang Oman nih. Tujuan ngebit dana dari Rusia man.
Baik, selanjutnya yang C, tujuan SPMA. 1. Meningkatkan kemampuan pengurus masjid dalam mengelola masjid secara profesional dan baik. Terciptanya jalinan komunikasi antara masjid, musola, asatid, dan aktivis Islam dengan jamaah masjid, musola, dan lingkungan masyarakat masjid. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pendidikan para jamaah lingkungan masjid dalam peningkatan iman, ilmu, amal, akhlak, dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, oke, tadi benerin, tambah. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masjid. Ya, meningkatkan kemakmuran masjid, jamaah dan masyarakat lingkungan masjid guna terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan keberkahan. Udah berjalan ya? Udah. Ini ART ini dibuat 3 tahun yang lalu, artinya udah berjalan. Ini maksudnya masjid yang diaturnya sama SRMA, warga aslinya itu udah pada sejahtera gitu. Oh iya. Doain. Ini doain kita ya. Kita berkhidmat di SPMA ini bukan hanya terkait dengan hitungan waktu dan tahun. Mudah-mudahan sampai kita akhir hayat terus kita adakan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu D, program dari SPMA, program yang ada nih. 1. Berkoordinasi pengurus masjid dengan SPMA untuk penyelenggaraan kegiatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan masjid memperdayakan umat dan bangsa. Saling berkoordinasi ya. 2. Meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan bagi anggota jamaah masjid, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan jamaah. Ini udah berjalan nih. Makanya ada mic. 3. Meningkatkan peran serta pengurus dalam upaya meningkatkan kemampuan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat dalam lingkungan masjid dan musola. Ya, program. Dirasakan aja kira-kira udah berjalan belum? Pasti sudah ini. Ya. Kegiatan-kegiatan SPMA. 1. Subuh gabungan. Subuh gabungan, kegiatan sholat subuh gabungan antara masjid dan musola yang diisi dengan pengajian kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagai wadah silaturahim bulanan antara pengurus masjid dan musola yang tergabung dalam SPMA. Betul. Mau ditambahin nggak tadi yang Pak Uji bilang? Kira-kira apa tuh? Apa namanya? Tadi pengkajiannya? Kajian apa? Masalah umat dan segala macam. Ya. Nah kalau kayak gitu nanti dirumusin lagi pengurus baru. Mau ditambahin atau enggak gitu? Jadi nanti tadi usulan dari Ozi ya, itu seperti Basul Masail. Artinya dari setiap asatidz, para guru, para kiai, ya mungkin secara bergantian kita menyampaikan hal keilmuan. Sekiranya mungkin memang ada hal yang ada dalam pembahasannya bisa dibahas secara keilmuan. Atau cukup setahun sekali kayak semacam mungkin seperti itu. Kayak semacam setiap kita milad itu kita udah ngerangkum tentang masail ada itu di halaman 7 atau di halaman yang lain. Pokoknya ada tulisan Basul Masail di atas. Kira-kira bagaimana Bang Posi? Atau perlu di subuh gabungan gitu segala macam. Kalau perumusan nanti di subuh gabungan perlu ada perumusan lagi apa? Perlu ada ini lagi. Kayaknya ini aja pertahunan aja kan para ulama-ulama yang ini kan. Mestinya begitu. Gimana? Per tahunan aja, per tahun dan per Iya, jadi bagus nadi per tahun.
Bang Fauzi. Iya, jadi tadi saya sebelum tadi ditawari untuk apa kekurangan dan bukan kekurangan dan kejelekan itu saya sudah membaca ini dulu. Jadi di visi SPMA itu ada di sini amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang. Berarti kan masalahnya sudah universal ya, berarti antar pengurus masjid salim, berarti nggak bisa dengan SPMA saja kan gitu loh. Ini pandangan saya. Kemudian yang B misi SPMA di poin 1 ada menjaga masjid musola. Berarti kan seluruh masjid musola ini ada kalender. Kemudian yang poin kedua masih di poin B misi SPMA ada yang rahmatan lil alamin. Luas sekali berarti kan. Kemudian yang masih di bab yang sama, yang ketiga kebaikan umat, bukan jamaah. Umat berarti seluruh jamaah gabungan dari seluruh jamaah gitu. Kemudian yang keempat ini Islam di Nusantara, lebih luas lagi berarti kan gitu. Lalu yang di C ini nomor 1 ada komunikasi antar masjid, musola, asatidzah. Mau nggak mau tuh ya kan, masjid-masjid, pengurus-pengurus, guru-gurunya mungkin kayak Ustaz Fauzan belum mau terketuk. Tapi kalau kita ambil misalnya dari Lirboyonya, misalnya dipersaudarakan dengan Ustaz Ja'far Sodik, misalnya sama-sama Lirboyo, klik egonya luntur karena membawa nama gurunya Lirboyo yang ujungnya mungkin ke Syekhona Khalil mungkin gitu loh. Itu sih yang dari guru saya ngaji, terus kemudian saya padatkan dengan ini. Perkara nanti setahun, kemudian setiap subuh, yang jelas tadi kalau tadi saya usul basul masa, yang cuma di sini sudah ada lembaga syiar dan pendidikan, takutnya malah banyak dan bentrok, sudah disatukan di sini aja. Tapi saya setuju dengan penambahan yang seksi dokumentasi gitu, karena itu wajib gitu ya kan. Kalau yang basul masa sudah masuk ke lembaga syiar dan pendidikan saja, toh nggak begitu banyak programnya kan gitu loh. Itu sih mungkin penjelasan dari saya Pak Ketua. Masih. Jadi nanti masih dalam catatan mungkin ya, karena ini juga nggak baku. Insya Allah nanti akan dibakukan ketika sudah menemukan titik dari kata-kata yang mungkin yang bisa dituangkan ya dalam penambahan substansi ini mungkin Ketua. Siap. Ya. Ketua yang baru nanti. Ya. Selanjutnya ya, masih dalam bab yang kedua apa program ya, kegiatan SPMA. Yang kedua, pelatihan manajemen MC, imam dan khatib. Bahwa kegiatan ini untuk melatih jamaah dan masyarakat agar tercipta MC, imam dan khatib yang baik, yang profesional, yang berwawasan, dan yang memberi kesenambungan pelatihan dalam penerapan di kegiatan-kegiatan SPMA. Mungkin dia bisa aplikasikan nanti ya di dalam masyarakat luas mungkin. Masih perlu apa dihapus aja programnya, kegiatannya? Oh perlu, mungkin malah saya ingin menambahkan ya sedikit, karena ini orientasinya saya baca, saya mau menambahkan. Awalnya begini, ini maaf, karena waktu itu saya bicara sama Haji Hilmi. Ini kalau bisa, udah ada bidang-bidang yang lain, ini kalau bisa SPMA mencetak kader-kader dari asatidz mungkin ya, dari kita orang juga kan masih perlu ilmu, dan juga kalau bisa rekrutmen, kita cari orang untuk pencetakan MC, imam dan khatib mungkin. Akhirnya mungkin ada tanggapan terjadilah ini. Cuman saya yang masih menginginkan itu durasi masa pelatihan. Ya, kalau bisa ini jangan satu hari langsung kelar mungkin. Artinya mungkin dalam seminggu ini kita ambil waktunya seminggu sekali, sampai sebulan kan 4 kali. Jadi mereka dapat mengaplikasikan, dapat tampil. Artinya mungkin habis dia dapat materi, bisa dia langsung praktek gitu. Karena kemarin juga katanya banyak ya yang tidak praktek lah dalam hal
pendapatan materi, perwakilan. Jadi kita tuh kalau bisa memang waktu durasi yang saya maksud itu adalah itu kan banyak tuh materinya, sampai modulnya sampai ada 4 atau 5 ya. Yaitu saya aja ngikutin sampai ngantuk. Iya, puasa. Kalau bisa itu ditambah durasinya, Bro. Pak Ketua. Ya. Jangan puasa. Iya, bulan. Dan saya begini. Dan saya siap, insya Allah ini siapa? Oh iya. Insya Allah siap bila mana dari setiap masjid atau musola itu wajib mengutus regenerasi 2 orang. Minimal 1 lah. Ya, kalau karena ini terkait dengan biaya. Insya Allah ya, kita punya anggaran mungkin ya, punya kas di masjid, di musola mungkin ada lah. Insya Allah kita bisa memberikan, tinggal lu datang aja dah, ntar gue yang bayar. Cakap musola ya? Iya, nama masjid dan musola ini artinya pembentukan regenerasi selanjutnya. Iya, selesai lulus dia harus khidmat di musola. Kalau ada cara di sini. Satu begitu, karena memang ini kesulitan. Saya kadang-kadang, ya bukan saya sih, Ta'ajus bin Nikmah enggak. Karena orang tua juga sudah tua, ya betul. Kadang-kadang saya malu, ya artinya yang ini saya, yang itu saya, yang ono saya, semuanya saya. Iya, orang tua udah tua. Iya, artinya mungkin ketika ada mungkin adik, rekanan, ponakan atau anak bisa kita utus ya untuk di SPMA dan diberikan materi pembelajaran yang bisa bermanfaat di lingkungan. Sekiranya itu bisa membantu di mana letak masjid dan musola itu berada. Kira-kira begitu. Mungkin itu catatan juga itu ya. Kalau bisa waktunya durasinya diperpanjang, dan kalau bisa setiap masjid dan musola wajib untuk regenerasi mengirimkan minimal 2 lah. Insya Allah itu makmur, insya Allah itu manfaat, insya Allah ya. Artinya di SPMA juga ada penambahan jamaah, keanggotaan, dan kita juga di tempat di mana kita tinggal merasa bisa kebantu. Kira-kira itu. Ya, tolong kita terhormat. Ya, udah. Tetap boleh lihat. Selanjutnya ya, kegiatan-kegiatan dari SPMA yang ketiga yaitu pecinta alam pemuda masjid. Ini alhamdulillah ada ya. Tahu sampai begini. Belum ada. Belum. Ini kalau usulan saya ganti aja. Iya. Ganti sama tim Hadroh SPMA. Nah, itu. Jadi, personilnya itu anak-anak kita yang masih pada SD. Nah, nanti dikumpulin, misalkan Agung. Ada Ustadz Agung, ada Ustadz Dani yang pada ngelatih. Nanti anak-anak SPMA yang masih SD SMP kumpulin misalkan di rumah siapa? Misalkan di rumah yang gede, rumah Oman gede gitu kan. Rumah Haji Rahmat, aulanya gede. Oh, rumah Haji Rahmat, aulanya gede. Tapi kok gua agak suka gedombreng-gedombreng, jangan. Hah? Nggak suka gedombreng. Justru kita ini dikit-dikit biar di teman. Kalau bisa di masjid kalau bisa di masjid dan musola biar ada syiar. Nah, gimana? Jadi kita ganti aja ya. Iya. Nah, itu kapan? Waktunya, Gung? Pembentukannya. Jadi untuk poin kegiatan-kegiatan di SMA ini kan ada poin 3. Ini nanti di rencana dan strategi. Oh, ada. Ini nanti pencinta alam diganti sama gedombreng-gedombreng. Oke, kita lanjut ya. Ini ada nih. Nasinya gue belum matang. Ya. Lalu yang keempat baru kerupuk doang. latihan dasar kepemimpinan muslim. Ya. Latihan dasar kepemimpinan muslim, yaitu SPMA dalam hal ini merangkul dan mengumpulkan remaja masjid atau musola dengan pendekatan training dan pendidikan leadership dan kemandirian. Belum ya?
Ini masuk bisa juga ke tadi sih. Oke, ini sebagai ini aja ya. Yang sudah ada nanti bisa dikoreksi. Yang kelima, pengkondisian dan pengkoordinasian. Ya. Pengkondisian dan pengkoordinasian. Bahwa SPMA dalam hal ini ya, pengkondisian dan pengkoordinasian ke Dewan Masjid Indonesia ya sudah terjadi ke Kemenak ya, dan atau lembaga donor atau pendanaan ya untuk masjid mushola atau lembaga pendidikan. Ini sudah berjalan ini, alhamdulillah. Karena kemarin kita merasa sangat dibantu ya di bulan Ramadan ya, SPMA memfasilitasi hal-hal yang seperti ini. Ya, lo merasakan? Dapat. Begini, biar satu frekuensi, ini kan banyak sekali kata-kata remaja masjid, remaja musola. Nah, kategori remaja itu umur berapa sampai berapa sih gitu? Karena di grup sempat beredar sekian sampai 60 tahun itu remaja, tapi entah ini valid atau enggak, tapi udah banyak beredar supaya iya, aneh tambahin masalah definisi karena aneh orang hukum. Definisi remaja itu di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dari umur 10 sampai umur 18. Remaja. Dikatakan pemuda itu dari umur 19 sampai umur 56. Itu dikatakan pemuda. Pemuda itu waduh. Iya, nggak masuk. Iya. Jadi bukan pemuda. Lah iya sama. Makanya di KNPI. Iya, itu KNPI orang tua semua. Iya, pemuda KNPI kan aki-aki mau banyak. 56. Gitu, definisinya gitu. 10 sampai 18 remaja. 19 sampai 56 itu pemuda. 56 sampai manula. Jadi ngaji masih pemuda kita. Nah, maksud saya gini, Pak Ketua, itu kan tadi di KUHP KUHP yang tadi saya sebut ada di grup A. Nah, sekarang di SPMA nih mau disepakati di angka berapa supaya kita memaknai remaja ini sama gitu. Nanti ikut ternyata umurnya udah kadaluarsa. Dia kan belum ada definisi yang pasti nih. Boleh saja berubah, tidak sama gitu. Kan kita yang punya program, kita yang menentukan usianya rentang berapa sampai berapa, supaya satu frekuensi ketemu deh insya Allah gitu. Mungkin mau majlis dan akil balik kali. Berarti kalau remaja laki-laki. Bukan, lagi perempuan remaja. Kalau laki namanya remaja, kalau perempuan remajawati. Kalau pemuda laki, pemudi perempuan gitu. Nah kalau banci saya nggak tahu. Perempuan juga boleh ikut ini. Yang penting dia umur 10 sampai 18. Untuk pelatihan Iya, mungkin. pelatihan hadro kan. Iya. Iya hadro. Jadi untuk subuh gabungan saat ini masih dalam kategori untuk laki-laki ya, untuk subuh gabungannya karena kita yang berbicara. Tapi hal-hal lain kayak untuk latihan hadro, marawis atau solis ya. solis itu boleh-boleh aja karena itu pelatihan sifatnya ya. Gimana lanjut Sedikit lagi kok. ya. Yang kelima tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang F, keanggotaan SPMA, syarat dan tata tertibnya ya, syarat dan tata tertib. 1. Merupakan pengurus musola, merupakan pengurus masjid dan musola, asatid, pengajar di suatu lembaga ilmu, aktivis majelis taklim, pemuda masjid, dan seorang yang hati dan jiwanya condong ke masjid dengan golongan A, anggota grup WA, B, anggota di luar grup WA. Ini bicara definisi anggota SPMA ya. Boleh ada jadi di grup. ada yang di dalam grup SPMA maupun di dalam grup kalau jatuhnya kalau MIK 2021 jatuhnya kita sebut junior
SPMA, bukan juga maksudnya regenerasi SPMA lah gitu kan. Nah, apakah dia bisa naik ke grup induk SPMA? Yaitu nanti kita tentuin di sini dia naik jadi naik ke grup induk SPMA, apakah ketika dia jadi pengurus SPMA atau misalkan setelah aktif setahun atau 2 tahun misalkan di grup MIK. Jadi ketika sudah 2 tahun nggak ada MIK 2021 misalkan, langsung semua gabung di grup induk SPMA, atau meminta permohonan misalkan ke ketua humas gitu, ketua humas tolong naikin ke grup induk SPMA nih nama saya, atau bisa juga dianjurkan sama Ustadz atau sama ini. Nah, ini kita bahas di sini gimana tata tertib syarat jadi anggota SPMA gitu. Karena kan SPMA itu ya tidak ada kartu anggotanya ya. Jadi definisinya siapa sih sebenarnya anggota SPMA itu? Karena di sini cuma dikatakan silaturahim, pengurus, masjid, musola, dan asatid. Jamaahnya yang mana? Artinya mungkin dari kita ini adalah ketika sudah pengurus masjid dan musola kayak Bang Oman nih, apakah cukup Bang Oman aja satu yang datang ke SPMA mewakili seluruh jamaah musola Sirajul Huda ya? Karena ini pengurus masjid, musola, dan asatidah ya. Artinya wajib gak nih Bang Oman dalam kegiatan SPMA membawa jamaah, membawa rekanan atau yang lainnya? Kasihan aja Ali, kagak punya masjid, kagak punya musola. Nah ini dia toko listrik, asal jadi anggota SPMA. Ini kok jam beda. Nah jadi ini mungkin tadi yang disampaikan sama ketua seperti itu. Karena ini tidak ada yang terikat dan mengikat di dalam keanggotaan, karena kita tidak pernah dibaptis, kita nggak pernah dibayarkan. Haji Umar kalau dibaptis nggak juga. Karena kita nggak pernah dibayar dan kita juga tidak pernah mempunyai kartu anggota. Jadi seluruh ya jamaah dari yang kategorinya tinggal mungkin di lingkungan Kelurahan Klender ya, mungkin saat ini adalah jamaah dari SPMA, karena tidak ada lagi saingan atau rival dari kegiatan seperti SPMA di kampung kita. Jujur ya, saya ini adalah orang yang suka ngaprak Bang, suka main dah, kesono kemari kiri kanan, ya jangla dah. Bangga kita ya dengan orang kampung Sumur, jujur, karena kita punya wadah yang sangat baik. SPMA ini wadah lain dengan kita di Buaran, ada namanya Burok, Buaran Deprok bisa, ya Buaran Aprok lah. Terus ada lagi di Cilungut, Peci, ya apa itu? Persatuan Cilungut, Persatuan Cilungut ya? Persatuan Pemuda Cilungut Peci. RB Pak, RB. Apa tuh RB? Berapa jemuran? Nah kita bangga nih dengan SPMA. KSB. Oh KSB, Wakroja Dalik. Nggak. Iya. Ini keluar dari yang begini-gini deh. Kenapa saya bilang SPMA ini? Kita ini lebih tinggi ketimbang membicarakan perkumpulan yang berada di sana. Kenapa? Karena kita gelar yang kita bawa ini harus kita bawa dengan akhlak Pak. Benar ini. Silaturahmi pengurus masjid, musola, asatid. Ini berat ini. Namanya berat. Makanya saya sangat bangga. Jujur saya bangga. Ini bisa menjadi barometer, bisa menjadi ukuran. Banyak memang saya juga mendengar selentingan miring ya. Karena kalau kita dengerin juga kita vakum. Akhirnya kita stuck jalan di tempat. Yang begitu-gitu kita anggap sebagai
ya sebagai obat lah, sebagai motivasi, karena dia tidak bisa seperti kita. Ya, maka dari itu, makanya jangan kita di SPMA nih Bang, sekali lagi jangan cengeng, jangan cegukan, udah gitu aja udah. Jangan ambekan ya. Baru begini cegukan, begitu baper, jangan. Bukan apaan sih? Oh ini dia orangnya. Cegukan. Saya bangga ya. Ini berat Bang, apalagi saya jujur, saya pribadi lah ini jadi ngawur. Tapi saya bangga, kita di sini diajarkan ini kita sedang dididik nih. Ini mana ada kita diajarin seperti ini? Ya kan? Kita disuruh ngebahas permasalahan yang ada. Ini nggak gampang Bang, ini bikin ginian ini, Masya Allah. Susah ini. Kalau kita aja mah, aduh. Ya, ini tinggi di sekolahnya orang. Makanya kita beruntung. Jadi kita banyak belajar di SPMA. Kenapa saya sangat bangga? Jujur karena memang saya banyak sekali dapat pelajaran dan ilmu di SPMA. Jadi udah kita kuatkan aja lah. Kita menyandang logo yang ada di situ, artinya kita feedback kepada diri kita. Kita harus jaga akhlak, kepribadian, ya semuanya lah. Karena kita itu anak mana tuh? Anak SMA. Itu siapa? Padahal dia rajin di SPMA. Jadi yang ke bawah nanti alma mater kita atau perkumpulan kita. Itu nggak baik. Pernah kejadian bahwa nama SPMA ya akhirnya memanfaatkan SPMA banyak. Jadi itu Mbak. ada beberapa yang laporan ke saya baik itu. Saya juga dengar, makanya saya berani bicara. Jadi kita menjaga marwah SPMA agar ya bukan nama baik kita, tapi nama baik di situ ada masjid dan musola dan asyatizah, itu aja. Takbir. Masya Allah. Ya lanjut. Bicara anggota. Jadi ngelantur ya. Ya sebenarnya gregetan saya sama yang gitu-gitu. Lanjut. B2. Yang dua ya. Jadi untuk anggota itu bisa anggota di dalam grup WA, bisa di luar. Contohnya gini, ada Ustadz Abdul Aziz, dia orang Baitur Rahman, ketua DKM Baitur Rahman, dia bilang saya jangan masuk grup WA ya, karena HP saya lemot segala macam, tapi saya mau jadi anggota maupun pemberitahuan, dimintain duit segala macam, saya mau. Dia bilang ya udah sip, dia bilang kayak gitu. Ada juga Ustadz Saprizal, Ustadz Rafi Al-Mukarromah, Anda nggak usah dimasukin grup. Saya tawarin, adek antum aja Ustadz, jangan katanya. Yang penting Anda udah percaya sama SPM. Pokoknya yang saya pakai bukan nama si A, nama si B, nama si C. Yang saya pakai SPMA. Saya jadi anggota SPMA, tapi saya nggak mau dimasukin di grup, dia bilang gitu. Alhamdulillah kita dikasih bukan dikasih sih, dipinjemin. Mungkin ke depan dikasih. Amin. Ya lanjut. Yang kedua, anggota yang dikeluarkan dalam grup WA adalah seseorang yang telah beberapa kali mendapat komplain atau teguran dari masyayikh atau guru ya, atau penasehat atau pembina di SPMA, dan atas instruksi beberapa masyayikh atau guru atau penasehat atau pembina SPMA. Jadi kita bisa didis Bang ya. Bisa kita di karena ini demi menjaga marwah ya. Kita bawa nama guru-guru kita, karena kita tidak sehebat mereka, jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan, baik kita dalam bergaul, berkelakuan ya, terus ya dalam hal lain lah, banyak yang harus kita jaga. Jadi SPMA ini menyekat diri kita untuk tidak berbuat sembrono dan senonoh. Ini ngajarin Bang. Ini kita berada, apalagi udah pakai kaos begini nih. Ini gak macam-macam, berat ini. Ya, katanya ada di Kobiar tengah malam. Lagi ngajiin. Lanjut. 3. Perluasan anggota dan jangkauan organisasi diusahakan
oleh pengurus dengan arahan masyayikh, guru, penasehat, dan pembina SPMA. Ya, jadi perluasannya jangkauannya ini mungkin tadi perlu disampaikan. Kenapa ini sampai ke Duren Sawit? Karena kita punya logo saat ini SPMA Indonesia. Orang Papua jadi boleh kita masuk kemari. Mungkin begitu. Ya. Jadi ini bukan DKI, bukan provinsi, ini Indonesia. Insya Allah ya, karena kita ini berkhidmat. Insya Allah sampai tua, sampai hayat kita, sampai kita bisa benar-benar menjadi yang menyampaikan hal yang baik, bisa ditiru terus kebaikan kita oleh generasi kita. Masya Allah kita bisa mendapatkan manfaat dan pahala dari apa yang kita lakukan. Amin. Struktur susah digambarkan, ya. Tapi di sini dari ketua ada penasehat, ada pembina, ada sekretaris, ada bendahara, ada wakil sekretaris. Lalu di sekretaris itu ada lembaga syiar dan pendidikan. Lalu ada lembaga usaha, terus sampai ke humas, ya ada di situ intinya. Dan untuk rencana dan strategi nanti akan saya kasih gambaran. Ya, gambarannya aja. Saya kasih gambaran yang struktur ini 3 tahun ke belakang itu kita punya pembina sama penasehat kita sebut masyayikh dua-duanya. Itu dia bisa ngasih yang tadi saya bilang, dia bisa dia mengawasin grup WA gitu loh, ngawasin grup WA, ngawasin tindak tanduk kita. Makanya timbul yang namanya pertama ada yang dikeluarin dari grup WA gitu, karena Dewan Penasihat sama Pembina kalau enggak WA ketua, kalau enggak WA pengurus-pengurus yang lain. Ini nih anggotanya begini, ada yang ancam. Kalau kagak dia keluar, saya yang keluar. Nah, jangan bilang gitu. Kalau kagak dia keluar, saya yang keluar gitu. Jangan. Nah, kalimat-kalimat itu yang memang kita sharing dalam artian kita kasih peringatan, jangan begini, kita kasih peringatan segala macam. Nah, dari situ memang enggak ada apa namanya job desk segala macam. Memang ya karena ini ngemban segala macam, terus akhirnya terbentuklah struktur seperti ini. Ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara. Adapun sekretaris segala macam, wakil sekretaris itu tadinya kan di Ustadz Didin sama Haji Helmi gitu kan. Nah, Ustadz Didin itu ketika 1 tahun 2 tahun ya, 1 tahun setengah ini memang kita nggak aktifkan dalam artian bukan dia sebagai nggak aktif sebagai pengurus, tapi memang kita nggak merepotkan pembangunan dia, biar dia fokus di pembangunan seperti itu. Karena sekretaris juga ribet juga, harus ngurus undangan segala macam, bagi-bagi per wilayah segala macam gitu. Akhirnya ya udah tetap dia mendukung kegiatan kita segala macam, dan alhamdulillah berjalan segala macam, dan arahan dari dia juga. Dan juga di situ jadi lembaga syiar dan pendidikan itu dia harus koordinasi ke sekretaris. Nanti sekretaris lapor ke ketua. Kalau lembaga usaha sebenarnya koordinasi ke bendahara. Nanti bendahara lapor ke ketua gitu. Nah, kalau humas itu langsung ke ketua gitu, minta duitnya baru bendahara gitu. Ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Jadi ada garis koordinasi, ada garis instruksi atau perintah segala macam seperti itu. 3 tahun ke belakang ini seperti itu. Mungkin itu aja. Ada tukar pikiran selanjutnya sebelum kita tutup untuk makan siang. Ketua, kalau isi daripada misalnya di grup itu kan misalnya kalau kita masuk grup nih, itu isinya apa sih? Apa isi pendidikan? Apa isinya? Buran isinya. Apa namanya? Usaha dagang apapun, dagang pribadi. Segala macam. Yang penting gak jelek gitu kan. Segala macam tindak tanduk kegiatan orang-orang SPMA. Pokoknya kalau HP-nya Nokia jangan masuk. Meledak. Pokoknya kalau orang mancing dulu. Karena kita punya usaha nih kalau Iya. Orang lagi menang ya. Kita usaha namanya kita orang dagang kan, kita kan boleh dong share masalah. Nah, itu koordinasi ke LO. Boleh. Iya, koordinasi ke LO. Nanti ke LO tinggal ngolah. Gimana ininya, cincainya. Gitu. Masa di grup boleh. Itu takutnya kita nge-share ya kan? Tahu coba. Sekarang kalau nge-share dagangan di tanpa koordinasi, langsung dikeluarin. Gua nyewarin.
Kemarin kita mau bilangin doang. Oh itu kemarin. Oh gitu. Ini masalah Harus kita juga bikin share dulu. juga kadang-kadang. Boleh, promosi boleh. Iya kan promosi komisi jangan lupa. Iya, koordinasi kalau mau promosi koordinasi dulu kayak lu. Ada bagiannya. Jadi kan kita udah paham. Iya. Jadi ada level SPMA-nya juga. Jadi di grup SPMA yang maaf ya, bukan labelnya senior bukan. Ya, yang duluan ada itu di dalamnya nggak ada apa-apa Bang. Jadi bukan kegiatan-kegiatan, terus juga kegiatan-kegiatan kita pribadi kadang-kadang kita share ya, biasa aja kayak grup biasa. Cuma kadang-kadang ada yang sampai keterlaluan, kadang-kadang ada yang salah ngirim apa namanya tuh stiker, kadang-kadang stiker buat bercanda sama Ono di kacau, sampai orangnya keluar sendiri. Hapus, udah gak bisa Bang. Lu Ustaz mau gimana nge-share gituan? Ada jadinya. Ada juga sih yang kesel kalau habis Jumat jangan lupa kita makan di warung Padang itu. Oh ini, Bapak ini. Ada kan model-model. Jadi makan enggak apa-apa. ya. Yang jawab salam saya mudah-mudahan banyak rezeki, banyak umur, model-model. Ya. Jadi ini benar ya. Saya kira apa yang tadi saya sampaikan itu dalam bentuk penyampaian orientasi hal-hal yang substansif di dalam ADART SPMA ya, sama-sama sudah kita ketahui dan sama-sama juga tadi hal-hal yang kurang bisa dipahami sudah bisa dijelaskan, dan mohon nanti apa-apa hal-hal yang menjadi penambahan kegiatan ataupun hal-hal yang kiranya bisa menambah kegiatan di dalam keaktifan dari SPMA ini, tolong bisa dimusyawarahkan kembali agar menjadi hal yang bisa menjadi panduan atau menjadi baku untuk kita jalani. Dan sesuai apa yang disampaikan oleh ketua kita bahwa cukup ya pertemuan kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa ya yang tadi kita sampaikan dan kita jalani bersama semuanya bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi lingkungan kita, dan juga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terima kasih. Sebelum ditutup, ya SPMA ini sebagai kawah candra di muka medan perang. Jadi kalau ditunjuk udah harus siap semua. Gitu ya. Kayak tadi Bapak Jumat. Buat buka acara. Ya. Ya, tutup dah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan marilah ya kita tutup. Nah, kan yang buka ono. Oh iya. Iya lu belum tutup. Lanjut. Enggak jangan lah ini. Ono tutup lagi. Duduk aja ya. Iya. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh para ustadz, para kiai yang telah menyampaikan kritik dan sarannya. Marilah kita tutup acara ini dengan doa yang akan dibacakan doa ini oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zainal wa ilaihi wa litafaddal mashkura. Doa kuntet aja. Allah barik lana. Setiap sesi ada doa makan, Allah barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin. Alhamdulillah khairan zina. Alhamdulillah bersyukur itu apa yang Allah sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa fatahna rahmatik. Allahumma ta'ala khair wal barakah. Wabarakatuh wajana birahmatil. Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin.